Tes. Tes, tes, tes. Oke, Mas. Masuk. Cek, Bu Titin sudah kedengaran belum suaranya? Udah, Pak. Ya. Hmm. Oke, mungkin mulai dulu coba ya Bu Titin. Hmm. Bu Titin di unmute. Belum. Hmm. Tidak. Lalu kayak gitu. Tes. Oke, nggih, Pak Salis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi, serta Bapak Ibu dosen yang telah memiliki sertifikasi pendidik. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur atas kesempatan diberikan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini dalam rangka penyampaian informasi terkait Kemendiktisek nomor 39 tahun 2026 tentang jumlah layanan pengembangan profesi dan pembayaran dalam pengembangan karir akademik.
Adapun beberapa poin penting yang akan disampaikan dalam kegiatan ini antara lain, yang pertama kenaikan pangkat dan golongan dosen. Berikutnya informasi terkait surat keputusan atau SK kepangkatan terbaru yang saat ini belum disosialisasikan secara resmi oleh LLDikti namun telah menjadi dasar dalam pencairan tunjangan sertifikasi dosen. Semoga melalui forum dapat memperoleh kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan dapat menyikapi kebijakan ini dengan baik. Baik, mungkin kita langsung saja ke materi inti yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Salisul sebagai Kabiro BPSDM. Kepada Bapak, apakah sudah siap dengan materinya? Insya Allah, nggih. Oke, baik. Monggo, Pak. Oke, terima kasih Bu Titin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon izin kami dari BPSDM ingin menyampaikan hasil tindak lanjut informasi terkait dengan kenaikan pangkat golongan yang selama ini menjadi dasar untuk tunjangan sertifikasi dosen. Nah, apakah share screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Ya. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya melalui chat WA di grup sertifikasi dosen ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada dua yang kami share tadi. Yang pertama terkait dengan peraturan dari Kemdikbudristek ya 39 2006 ya terkait dengan juknis tentang karir dan profesi dosen. Di situ kami menge-share screenshot foto terkait dengan penyetaraan tunjangan profesi bagi dosen ya non aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua kami menge-share yang eh, dat yang bentuknya Excel ini ya Bapak Ibu sekalian. Ini terkait dengan eh, data apa namanya pangkat golongan serta masa kerja Bapak Ibu ya. Ini terhitung TMT di bulan Maret ya. Yang di sheet yang sebelahnya ini ada yang bulan April. Tapi nanti akan coba saya jadikan contoh yang bulan Maret ya Bapak Ibu ya. Nah, baik saya mulai dari yang pertama Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama terkait dengan kenaikan pangkat dan golongan ini, Bapak Ibu, kalau sebagaimana yang sudah berjalan sebelumnya, yang kita ketahui bahwa pengajuan kenaikan pangkat golongan itu diajukan gitu ya Bapak Ibu ya ke LLDikti wilayah 5. Sementara kalau yang per 2026 ini untuk kenaikan pangkat dan golongan itu tidak lagi diajukan, tapi eh, akan naik secara otomatis Bapak Ibu. Nah, dasarnya apa? Naik otomatisnya dasarnya dari seperti yang terlihat di sini. Ya, yang pertama dasarnya adalah dari jabatan akademik dosen ya yang ada di sebelah kiri ini. AA, lektor, lektor kepala, dan profesor. Serta dasar yang kedua itu adalah masa jabatan. Masa jabatan ini terhitung dari masa jabatan kapan TMT asisten ahli, lektor, lektor kepala, ataupun profesornya. Oke, saya untuk jadi satu contoh ya. Untuk asisten ahli Bapak Ibu ya, sejak TMT kapanpun kalau sampai saat sekarang masih asisten ahli maka pangkatnya di sini pasti masih 3B ya Bapak Ibu. Ini masih 3B kalau misalnya masih asisten ahli. Nah, namun kemudian kalau sudah lektor Bapak Ibu, lektor di sini kita tidak memperhitungkan angka kredit lagi ya Bapak Ibu di peraturan ini. Jadi lektor 200 maupun lektor 300 itu disebutnya sebagai lektor saja. Kalau masih lektor Bapak Ibu ya, misalnya lektornya di tanggal 1 Januari 2025. Ya, saya ulangi lagi, misal lektornya 1 Januari 2025. Maka di waktu itu juga pangkatnya Bapak Ibu eh, masih tetap 3B Bapak Ibu dan sampai nanti ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya ada di bawah ini Bapak Ibu. Tahap berikutnya di TMT plus 1. Ya, satu ini maksudnya 1 tahun ya Bapak Ibu sampai dengan 3 tahun ya Bapak Ibu. Di antara 1 tahun sampai nanti 3 tahun, maka nanti akan otomatis jadi 3C. Kalau misalnya di sini 1 Januari 2025 lektornya 3B sampai dengan 1 Januari 2026 Bapak Ibu.
Nah, ketika sudah sampai ke tahap 1 Januari 2026, maka Bapak Ibu akan otomatis 3C di sininya. Ya. 3C ini akan terjadi sampai dengan memasuki 3 tahun. Ya, sebenarnya tidak 3 tahun ya, tapi 2 tahun 11 bulan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah 3 tahun 0 bulan, maka akan ke tahap berikutnya di sini Bapak Ibu. Ya, masuk ke 3 tahun di sini, maka menjadi 3D Bapak Ibu. Ya. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sampai nanti di atas 3 tahun maka akan otomatis 3D Bapak Ibu. Ya. Kemudian itu untuk yang asisten ahli dan lektor ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Kemudian kalau lektor kepala Bapak Ibu, lektor kepala misalnya 1 Januari 2025 kemarin lektor kepala ya. Maka selama 1 tahun ya, selama 1 tahun itu sampai 1 Januari 2026 ya, itu akan tetap sebelum 1 Januari 2026 maka akan tetap 3D Bapak Ibu ya. Akan berubah menjadi 3, mohon maaf, akan berubah menjadi 4A itu ketika 1 Januari 2026 ya. Jadi sudah 1 tahun intinya. Kalau di sini mungkin 1 Januari 2025 masih sama 3D, tapi kalau misalnya sudah 1 tahun, 1 Januari 2026, maka akan berubah menjadi 4A Bapak Ibu. Ini sampai kapan? Sampai selanjutnya ini ada ketentuan Bapak Ibu untuk yang 4B dan 4C. 4B dan 4C ini ada ketentuan titik 2 ada di bawah ini Bapak Ibu. Ya, bisa kita baca. Hanya berlaku bagi dosen yang telah memiliki SK in passing sampai dengan tahun 2025. Nah, kalau ini kami memperhatikan ini tidak ada ya Bapak Ibu ya. Kalau yang kemarin tahun 2025 kita memperoleh SK in passing ini. Jadi yang ini mohon izin untuk kami skip ya Bapak Ibu ya. Nah, izin untuk berikutnya. Untuk yang profesor. Nah, untuk yang profesor misalnya TMT-nya 1 Januari 2025 ya, Bapak Ibu, itu nanti akan otomatis 4A Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya eh, ini tapi nggak ada di kita ya, misalnya kemarin lektor kepalanya 4B, tapi kalau misalkan dia profesor menjadi 4A itu memungkinkan Bapak Ibu. Jadi turun kepada ke dasarnya itu kemarin informasi dari Aldikti itu kemungkinan ada, tapi apa namanya mau nggak mau harus mengikuti kebijakan yang terbaru ini. Tapi kalau kami memperhatikan di Unisa, insya Allah nggak ada ya. Jadi kalau yang kemarin beberapa contoh itu dari pangkat yang sebelumnya dari 3D menjadi 4A ya. Kemudian itu untuk contoh yang profesor ya Bapak Ibu, misalnya 1 Januari 2025 ya 4A, kemudian akan berubah menjadi 4B ketika 1 Januari 2026 gitu ya. Sampai nanti 3 tahun berikutnya ya itu masih tetap 4B ya. Kemudian di atas 3 tahun sampai dengan 5 tahun maka akan menjadi 4C. Dan seterusnya 5 tahun sampai 7 tahun akan menjadi 4D dan yang terakhir bisa menjadi 4E apabila ini ada tanda bintang 3 di sini memenuhi persyaratan tambahan angka kredit sampai 200 angka kredit. Nah, yang ini masih belum ya kita ke arah sana. Nanti mungkin ada sosialisasi lebih lanjut gitu. Itu ya Bapak Ibu sekali lagi untuk gambaran pangkat ya yang berdasarkan pada jabatan akademik dosen terakhir ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi ini jabatan akademik dosen terakhir dan masa jabatan apa terakhir tersebut ya tergantung ya. Kalau tadi saya mencontohkan jabatan awalnya 1 Januari ya, jadi akan bertambah berikutnya pada 1 tahun berikutnya pada 1 Januari 2026 dan seterusnya begitu. Begitu Bapak Ibu terkait dengan dasarnya ini. Nah, kemudian saya memberikan contoh yang ada di Unisa. Ya, untuk spreadsheet di sini sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah kami share juga ke Bapak Ibu ya. Di sini ada dua informasi ya Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan pangkat yang saya warnai warna merah muda di sini ya, agak merah bata di sini ya. Dan yang informasi kedua setelah pangkat yaitu adalah masa kerja Bapak Ibu. Ya.
Nah, yang pertama terkait dengan pangkat yang saya warna merah ini dasarnya dari Java terakhir, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi untuk pangkat di sini ya adalah berdasarkan dari Java terakhir, Bapak Ibu. Sementara kalau masa kerja di sini dasarnya dari jabatan awal Bapak Ibu semuanya ya, bukan dari ketika menjadi dosen tapi ketika menjadi memiliki jabatan awal ya, yaitu asisten ahli untuk yang magister dan lektor kalau dia udah doktor pada waktu jabatan awalnya dulu ya. Saya bahas yang jabatan pangkat dulu yang tadi untuk jadi contoh ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat ada dua versi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kolom golongan akhir dan yang kedua golongan bayar. Nah, ini untuk jadi perhatian Bapak Ibu. Ini sekali lagi kami memperoleh data ini dari Aldikti dan ini eh, diberikan kepada kami sekaligus untuk menjadi pencermatan bersama gitu Bapak Ibu. Sekaligus jadi informasi bahwa pangkat golongan kita naik secara otomatis di sini. Nah, eh, berdasarkan peraturan menteri tadi, ya, keputusan menteri tadi, ada beberapa yang naik ya Bapak Ibu ya, yang tadinya 3C menjadi 3D gitu. Dan kalau yang turun kami memperhatikan insya Allah tidak ada ya. Ya. Dan kemudian untuk kami ngambil contoh Bapak Ibu, ini urutannya masih dari Aldikti ya Bu. Jadi kami nggak ada merubah. Ya ini contoh untuk yang ini ya Bu Nurul Kurniati ya. Lektornya jabatan terakhir lektor kemudian eh, yaitu pada 1 Juni 2023 ya. Golongan terakhir 3C dan saat ini juga masih 3C sesuai dengan peraturan menteri. Ini masih sama sesuai dengan peraturan menteri karena sudah di atas 1 tahun Bapak Ibu ya. Sudah di atas 1 tahun sehingga pangkatnya 3C. Di atas 1 tahun sejak apa? Yaitu sejak lektor Bapak Ibu. Sehingga di sini menjadi 3C. Kalau misalnya nanti di sini sudah 3 tahun ya punya Bu Nurul ini, misalnya sudah 1 Juni 2026, maka di sini nanti akan naik otomatis menjadi 3D Bapak Ibu ya. Nah, untuk beberapa contoh kami belum menemukan yang langsung berubah, cuman ada beberapa contoh yang sudah di atas lektor 200 ya yang tadinya 3C tapi kemudian sudah di atas 3 tahun sehingga di sininya berubah menjadi 3D. Nah, ini untuk kami ambil contoh misalnya, nah ini kami menemukan ya punyanya Ibu Dian ya. Ibu Dian ini golongan terakhirnya 3C Bapak Ibu. Kemudian sekarang menjadi 3D sesuai dengan peraturan menteri tadi. Kenapa? Karena lektornya Budian itu sudah tahun 2028. Artinya sudah di atas 3 tahun. Jadi secara otomatis dengan peraturan baru ini menjadi 3D. Oke, begitu Bapak Ibu ya untuk gambaran sederhananya. Nah, untuk contoh lainnya ini ya untuk Ibu Asri Hidayat ya. Di sini eh, 3C ya untuk yang lektor 200 sebelumnya ya, karena kita nggak ada lektor 200 atau 300 ya Bapak Ibu ya. Jadi sehingga di sini lektor saja ya. Golongan terakhir dulu punya Ibu Astri adalah 3C dan kemudian mengikuti peraturan yang baru akhirnya sesuai dengan 3D. Ya, begitu ya Bapak Ibu terkait dengan contoh dari eh, pangkat yang sudah naik secara otomatis tersebut. Nah, kemudian saya beralih ke masa kerja Bapak Ibu ya. Nah, yang kami informasikan tadi ya, yang pertama pangkat, yang kedua adalah masa kerja. Pangkat dan masa kerja ini menjadi dasar pencarian tunjangan sertifikasi dosen. Dan mohon maaf kalau terkait dengan nominal, kami belum tahu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan update-nya itu nominal berapa. Hanya saja tugas kami menginformasikan terkait dengan pangkat dan golongan ini sudah sesuai gitu. Nah, berikutnya terkait dengan masa kerja Bapak Ibu ya. Masa kerja ini dasarnya adalah jabatan awal ya, yaitu misalnya kami contoh yang di atas ini ibunya Bu Nurul, jabatan awalnya adalah asisten ahli, itu 1 Juli 2019 ya. Jadi di sini otomatis dari Aldikti ya, ini keluarnya 6 tahun 8 bulan ya. Ini terhitung sejak bulan Januari kemarin Bapak Ibu. Mohon maaf, bulan Maret ini. Itu. Jadi
ini kami memperolehnya juga dari LDT otomatis sehingga kalau memang misalnya, mohon maaf ya, ini kami sudah mencoba untuk mengecek juga satu persatu dan menggunakan rumus juga, baik di bagian masa kerja dan golongan juga. Insya Allah yang kami itu menemukan sudah sesuai Bapak Ibu. Namun barangkali kami ada yang terlewat, ya mohon disampaikan kepada kami agar nanti ini kami bisa sesuaikan juga. Ya, Gih, kayaknya cukup seperti itu, Gih, Bu Titin dan Bapak Ibu sekalian. Moga jika ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi, bisa kita diskusikan di sini. Ya, begitu Bu Titin. Baik, terima kasih banyak Pak Salis atas materi yang diberikan. Pada Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya bertanya ya Mbak Tin. Oh, nggih, Bu Farida. Nggih. Ya, oke. Itu kan secara otomatis naik ya, ada golongan itu nanti kita tahunya dari mana ya? Agak Apa keras, Bu. Apa? ya? Nah, itu yang itu loh kenaikan golongan itu loh Pak Salis. Mm-mm. Udah golongan. Nah, itu kan secara otomatis naik gitu ya. Nah, kita tahunya kalau itu sudah naik itu nanti dari mana? SDM mengasih tahu apa bagaimana? Karena kan itu ada yang rentang 1 sampai 3 tahun gitu ya. Mm-mm, Nah, mm-mm. naiknya G. kapan kan kita nggak tahu. Nah, Mm-mm. uh, indikator dia naiknya setahun, tiap tahun atau itu Mm-mm, kan mm-mm, mm-mm. nggak tahu ya. G, betul. Tahu nggak? G. Nah, Mm-mm. kemudian kami tahu kalau itu sudah naik itu dari mana? Betul. G. Kasih. Oke, makasih Bu Fa. Ini mungkin jadi pertanyaan juga buat Bapak Ibu yang lain ya. Jadi kapan kita tahu atau tidaknya itu sementara ini informasi dari LDT masih menggunakan data sistem ini Bapak Ibu. Ini data Excel ini kami unduh dari sistemnya LDT yang bisa diakses oleh eh, SDM ya dan kita mencoba mengkonfirmasikan kepada Bapak Ibu dosen ya. Jadi eh untuk SK-nya sendiri ya seperti yang tadi saya sampaikan ya di grup Bapak Ibu ya. Untuk yang secara resmi, jadi kan misalnya ini punyanya yang tadi ya yang naik ini ya yang punya Ibu Dian ini menjadi 3D. Apakah ada SK 3D? Nah, ini juga menjadi pertanyaan bersama. Kami juga menanyakan ke Eldikti dan bahkan dari kampus lain pun juga menanyakan apa dasarnya kok ini bisa menjadi 3D. Nah, untuk dasarnya ini SK-nya belum ada Bapak Ibu ya. SK 3D kepangkatannya punya Ibu Dian dan Bapak Ibu yang lain di sini yang udah naik menjadi 3D atau yang sebelumnya 3P menjadi 3C itu apakah sudah ada SK-nya? Ya itu saya jawab belum ada Bapak Ibu. Namun karena ini berkaitan dengan apa namanya pertanyaan Bapak Ibu yang kemarin kami terima gitu dan informasi ini yang menurut kami perlu kami sampaikan gitu agar menjadi informasi dan pencerahan bersama gitu ya Bapak Ibu agar oh kapan saya bisa naik pangkat kapan saya bisa naik mengajukannya gitu. Nah, ini yang pertama tidak diajukan tapi secara otomatis. Nah, yang keduanya ini eh, kapan kita bisa naiknya itu adalah sesuai dengan ketentuan masa jabatan yang ada di sini tadi Bu ya di kolom ini. Nah, untuk SK-nya sendiri ya, apakah saya sudah 3C tadi, apakah ada SK-nya? Sampai sekarang masih belum ada ya Bapak Ibu. Gitu. Mungkin untuk sementara yang bisa kami informasikan melalui Excel yang bisa kami unduh dari sistem LDT ini, Bu Fa. Kayak gini Pak, itu kan ada plus 1 tahun sampai dengan plus 3 tahun. Berarti kita nggak tahu ya kapan diangkat, kapan itu naik ya. Otomatis Bu Fa, ketika nanti kita sudah 1 tahun Ya, sejak ah, ah. Itu kok sampai dengan 3 tahun? TMT sampai dengan 3 tahun itu nanti untuk golongan berikutnya atau gimana? yang Itu ini kan mm, yang kepala, contoh misal yang mana TMT, Bu Fa? misalnya lektor kepala ya. TMT Lektor kepala. 1 tahun sama dengan bukan yang atas saja Pak, yang atas, yang lektor Oh, aja. nggih. Yang Nah, lektor nggih. TMT 1 tahun plus Satu satu tahun sampai dengan TMT sampai plus dengan 3. tiga. Maksudnya Nggih. ya, Ini apakah masih itu tetap kan 3C. maksudnya enggak, maksudnya tadi kan TMT 1 tahun yang 3C kan berarti langsung ke 3D. Sampai kemudian sampai dengan TMT plus 3 itu maksudnya eh, setelah naik 3 tahun kemudian naik atau gimana? Saya kurang paham yang itu loh Pak. Nggih. CMI Atau coba. Mm-mm. yang lektor kepala juga kan TMT plus 1 sampai dengan selanjutnya. Nah, Mm-mm. gitu. Ya.
selanjutnya itu Nggih, berapa tahun? Apakah tiap tahun ataukah rentang 1 sampai 3 tahun itu? nggih. Yang pertama yang tadi lektor Bu Fai nggih, yang dipertanyakan, nanti saya coba bahas yang lektor kepala. Yang pertama terkait dengan lektor Bapak Ibu ya. Tadi saya mencontohkan 1 Januari 2025 TMT lektor keluar. Gitu, nggih. Nah, itu pangkatnya adalah 3B. Kapan 3B-nya ini dosen akan menjadi 3C? Yaitu ketika masuk di sini tahap yang kedua yaitu 1 Januari 2026 ya. 1 Januari 2026 Bapak Ibu di sini akan berubah menjadi 3C ya Bapak Ibu itu secara otomatis. 3C ini sampai kapan? Yaitu sampai 3 tahun di sini. Artinya sampai 1 Januari 2028 ya. 1 Januari 2028 itu akan otomatis berubah ke tahap berikutnya yaitu menjadi 3D. Begitu Bu Fa, untuk terkait dengan yang lektor ya sudah cukup jelas karena sudah ada angkanya di sini. Nah, memang untuk yang berikutnya adalah lektor kepala. Lektor kepala di sini ini juga menjadi pertanyaan kami kemarin Bu Fa, karena di sini yang 4B sama 4C ini kok sama dengan yang di 4A untuk TMT 1 tahun sampai dengan selanjutnya. Ini kan sama nggih. Nah, tapi yang di sini ada bintang 2 di bawahnya ini ya. Bintang duanya itu ya, hanya berlaku bagi dosen yang telah memiliki SKI passing sampai tahun 2025 aja. Gitu. Jadi bisa kami katakan, yang kami pahami dari sini, eh, untuk yang lektor kepala ya, tidak memiliki SKI passing ya pada tahun 2025 atau sebelumnya itu ya maka yang kami pahami Bupa nanti mohon koreksi juga dan akan kami cross check kembali ke LDikti itu nggak bisa naik ke sampai ke tahap 4B atau 4C di sini Bufa. Kenapa? Karena nanti ketika profesor ya seperti yang ada di sini karena apa? Karena nanti kalau udah jadi profesor itu pangkat pertamanya adalah 4A. Jadi nggak bakal naik turun pangkatnya gitu ya. Jadi yang seharusnya gitu, ketika yang sebelumnya kita lektor kepala 4A, maka ketika nanti jadi profesor, otomatis di tahun pertama itu tetap 4A. Jadi nggak bisa naik di 4B atau 4C ketika lektor kepala. Ya, kenapa ini ada tanda bintang di sini? Ya, karena pada waktu itu ya, Kemdikti pernah mengeluarkan SK kepangkatan ya sampai tahun 2025 itu terkait apa? Terkait dengan pangkat 4B dan 4C. Dan ini mau nggak mau karena LDT sudah Kemdikti sudah mengeluarkan pangkat tersebut, akhirnya apa? Akhirnya disesuaikan ya. Namun ada catatan ketentuan berikutnya yaitu ketika menjadi profesor, maka jabatan awalnya akan turun lagi menjadi 4A. Ngoten nggih, Bu Fah? Jadi saya simpulkan bahwa lektor kepala itu mentok di 4A sebelum jadi profesor ya Pak. Nggih, laras Bu Fah. Sedangkan yang di apa yang lektor tadi udah naik 1 tahap, untuk naik ke tahap selanjutnya butuh waktu 3 tahun ya. Betul, ketika udah tahun ketiga akan berubah menjadi 3D gitu, Bu Fa. Oke, makasih ya Pak. Iya, sami-sami, Bu Fa. Terima kasih Bu Farida. Untuk yang di chat ada dua pertanyaan nih Pak Salis dari Bu Ini Lina boleh. sama Bu Intan. Ye. Ini. Un- untuk yang Bu Lina meminta ditampilkan data dan Oh untuk Bu Intan, ya, nggih. oke. Kan Lina sudah saya share, Bu. Oh ya, nanti kami share kembali mungkin ya. Biar kami tunjukkan. Oke, monggo Bu Intan ini Share di seperti. grup, Pak. Oh iya benar punya Bu Intan Oke. ya. Ada Bu Asri nggak di grup? Oke. Ya, punya Bu Intan Kan yang 4A kan terus 4A. Jadi nggih leres Bu Intan. Bu Intan sekarang posisinya 4A nggih. Ya sambil kita lihat ke Excel nggih. Izin yang pertama punya Bu Lina dulu, nanti kita ke Bu Intan. Nggih, berikut nggih Bu Lina karena Bu Lina masih asisten ahli. Jadi di sininya masih 3B nggih Bu Lina nggih. Nah, sudah 3B. Dan di sini apa namanya eh Bulina akan tetap 3B kalau misalnya masih asisten ahli. Bisa menjadi 3C kalau sudah lektor. Nggih, Bapak Ibu ya. Yang masih asisten ahli akan bisa menjadi lektor kalau mohon maaf akan menjadi 3C kalau sudah menjadi eh, lektor gitu. Dan lektor nanti akan naik otomatis
ya. Di 1 tahun pertama ya, setelah 1 tahun akan menjadi 3C dan setelah 3 tahun akan menjadi 3D. Begitu Bapak Ibu. Gitu nggih Bu Lina. Dan berikutnya adalah punya Bu Intan, betul. Ya, terima Punya kasih Pak Salis. nggih, punya Bu Intan. Ya, ini pangkatnya kalau kita melihat dari yang sebelumnya itu adalah 3D ya Bu Intan ya. Betul ya? Nah, ini adalah 3D yang Iya, sebelumnya. Pak. G. Kemarin kan nggak ada pengusulan pangkat dari Dikti kan ditutup ya, dari Kemdikti ditutup. Iya, Nah, ternyata ada Januari penyesuaian ini. 2026. Betul. Nah, ini akhirnya keluar secara otomatis Bu Intan tanpa ada pengajuan di sini ya. Karena nggak ada pengajuan, akhirnya eh, L- MDT dan LDT mensosialisikan ini gitu ya. Jadi punyanya Bu Intan di sini karena apa? Sudah eh, sudah di atas ini ya Bu Intan ya. Sebentar Bu Intan. 1 Maret ya Bu Intan ya. Nanti kami cross check kembali ya. Ini eh, monggo Bapak Ibu kalau misalnya ada yang belum sesuai ya. Ini kan baru kami terima juga dari LDikti dan diminta untuk mengecek juga. Jadi kalau misalnya ada yang belum sesuai ya nanti monggo bisa dicekkan kembali dan disampaikan ke kami karena kalaupun apa namanya eh, nggak nggak sesuai ya dalam artian misalnya kurang nggih Bapak Ibu nggih. Itu informasi dari LDT kemarin bisa mencoba untuk pengusulan kekurangannya. Namun apabila kelebihan ya artinya di sini ada nggak kesesuaian maka ya di apa ya ada informasi juga diminta untuk mengembalikan gitu nggih Bapak Ibu. Kalau di Sister itu 1 Januari 2024 ya, Pak. 1 Januari Beda ya, Pak? untuk Iya. eh, Terhitung mulai tanggalnya. oh, mungkin jadi Bu Intan saya coba nanti cross check ini ya untuk yang Oke, baik, LDT. Pak. Ini kami dapat Ya, dari artinya, LL Dikti Bapak Ibu. Nanti kalau ada iya. beberapa perbedaan nanti akan kami cross check dan kami follow up ke LL Dikti nggih, Bapak Ibu nggih. Begitu Bu Intan? Oke, Pak. Jadi ya udah Mm-mm. nggak usah nungguin lagi kepangkatan, udah itu dulu sampai nanti memenuhi Mm-mm. untuk Java selanjutnya gitu kan ya, Pak, Mm-mm. untuk posisi saya yang Nggih. ini. Iya, macam ya, Kalau Alis. punya Bu Intan itu kan yang jelas sudah di atas 1 tahun nggih Bu Intan Satu nggih. tahun Mm-mm. ya. Nah, betul. Jadi kalau sudah di atas 1 tahun sih ini otomatis adalah eh, langsung ke 4A. Jadi ini oh punya Bu Intan sudah sesuai ini udah benar ya. Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi bukan ini ya nggak ada 4B kalau untuk yang letter kepala ya. Kalau di atas 3 tahun masih tetap 4A juga ya. Karena 4A-nya itu sudah dapat setelah 1 tahun sejak lektor kepala muncul gitu. Kalau di sini ada perselisihan ini tanggal mungkin nanti kita bahas di belakang ya Bu Intan. Karena ini perlu kami cermati kembali sesuai dengan SK-nya. Oke, gitu. Iya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Bisa Oke. lihat dilihatkan punya saya Pak Salis. Oh, oke, Bu Asri. Tadi juga sudah loh, Bu. Enggak, Saya tapi warnai pas ini, Bu, sholat malah. saya tadi. Oh, oke, Masya Allah, oke, Bu. Oh, itu Mm-mm. udah jadi berapa sekarang? Wah, alhamdulillah. 3D, Bu. Mm-mm. 3D. Oke, Kok kalau yang kayaknya ngajak gue ya Pak ya? masa sih, Bu? Kok Punya tetap ya? Ibu Ada. kemarin itu 3C, Bu. Oh gitu. Mm-mm. Oh Per ya. 2026 ini sudah menjadi 3D. Itu. Oh, itu Ini mulai otomatis. diberlakukan baru ya? Baru Enggak ini dari. Bu. Hmm. Kemarin ini kami memperoleh informasi ini bulan Maret kemarin Bu, sebelum Hmm. banget kita libur gitu. Jadi ini belum sempat kita sosialisasikan kan kami juga masih mempelajarinya gitu kok karena kok ada beda. Oh ya memang beda karena menyesuaikan dengan peraturan ini. Kemarin masih ngitung-ngitung itu gitu. Gitu. Ya, Jadi makasih kalau Pak. nggih. Ada dua ya Bapak Ibu ya menjadi dasar pencairan Mm-mm. Serdos ya, yaitu yang pertama terkait dengan pangkat di sini Bapak Ibu. Mm-mm. Pangkat itu sekali lagi dasarnya adalah jabatan akhir ya Bapak Ibu ya. Masa Mm-mm. kerjanya itu berdasarkan kepada jabatan awal. Nah, yang hijau ini Bapak Ibu, yang jabatan Mm-mm. awal itu menghitung masa kerja ya. Dan yang Mm-mm. pangkat itu berdasarkan pada jabatan akhir. Nah, dua-duanya ini menjadi dasar keluarnya nominal pencairan sertifikasi dosen. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu bertanya-tanya gitu kok beda gitu. Nah, dasarnya dari sini. Nah, untuk nominalnya sendiri Bapak Ibu kami belum bisa memastikan ya Mm-mm. berapa-berapanya karena eh, ini kewenangan dari LDIK
Bakti ya, dan mungkin dari Kementerian Keuangan juga. Saya pernah di-share juga, tapi kebetulan itu yang peraturan lama, jadi saya cocokkan dengan yang baru kok beda. Nah, saya ini coba nanya lagi kalau misalkan ada informasi, insya Allah akan kami share juga ke Bapak Ibu. Terima kasih, Hmm. Pak. Enggak. Berikutnya ada chat dari Bu Ika, Pak. Oh, Bu Afifah. Ketika saat studi lanjut ya, Bu ya? Oh, kalau ini kemarin nggak dibahas terkait masa studi lanjut atau tidak, itu apakah mempengaruhi dipotong apa tidak gitu nggak, Bu Ika maksudnya nggak? Ya, coba kita cek punya Bu Ika Afifah ya. Bu Ika Afifah di sini 3C. eh, Kalau punya Bu Ika Afifah di sini bakal bisa naik menjadi 3D kalau sudah 1 Desember 2026, Bu Ika. Tapi di sini kita nggak bisa memastikan ya karena belum sampai ke 1 Desember 2026. Nah, terkait dengan status tugas belajar ini, kami tidak mendapatkan informasi tersebut ya, Bu. Sepertinya ya, eh, sepertinya kalau dari yang kami pelajari dari aturan Kemdikti ini, untuk kenaikan pangkat ini nggak menjadi dasar eh, pemotongan lah istilahnya ya, pemotongan masa kerja gitu. Di masa kerja, maaf, pemotongan masa jabatan Bapak Ibu ya. Karena kan di sini juga masa kerjanya Bapak Ibu ketika asisten ahli itu dari tahun berapa juga nggak, kalau kami melihat itu tidak terpotong ya Bapak Ibu. Itu masih sesuai itu. Hanya saja kalau untuk yang sedang tugas belajar itu konsekuensinya adalah tidak mendapatkan pencairan tunjangan sertifikasi dosen. Gitu nggih Bapak Ibu sekalian. Ya, sami-sami. Iya. Monggo Bapak Ibu yang lain, jika masih ada yang apa belum jelas bisa disampaikan ke kami untuk kami informasikan lebih lanjut. Monggo Bapak Ibu, ada lagi, mboten? Nggih. Sudah cukup berarti. Cukup nggih Bapak Ibu. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup, Nggih. Dari cukup. saya sudah cukup. Nanti kalau misalkan ada yang belum jelas bisa disampaikan lebih lanjut dari kami ya. Ya, Dari saya cukup ya Bu Titin. Assalamualaikum ih, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Salis. Nggih, sami-sami. Baik, terima kasih Pak Salis atas materi yang disampaikan. Untuk berikutnya mungkin kita bisa tutup, nggih Bapak Ibu. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Sebelum ditutup, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Matur Bu. nuwun Bu Iya, Titin. Sami-sami, untuk Bu Lina. RTL mungkin tadi Bu Titin ya mengecek kalau misalnya aja belum sesuai ya, Bu Titin ya. Nggih, nanti diupload di G-Drive, nggih Pak. Lalu, Atau mungkin bisa ini aja menghubungi ke kami ya, atau oh gitu. mungkin iya bisa Bu Titin jadi diupload di spreadsheet, nanti di kolom kanannya bisa dipilih sesuai sesuai atau belum sesuai. Bisa gitu Oh, ya. nggih. Nggih, gitu Nggih. nggih Bapak Ibu nggih. Matur nuwun. Ya, siap Mm-mm. nggih, nggih, matur nuwun. Assalamualaikum, Bismillah. Nggih, salam.